Dari pelajaran EBS online minggu lalu, kita sudah mengetahui bahwa iman Kristen memahami ketritunggalan Allah menurut rumusan satu esensi keilahian dalam tiga pribadi yang berbeda. Formulasi esensial ini harus dipegang secara seimbang. Jangan sampai karena ingin menekankan unsur keesaan esensi keilahian yang setara, lalu mengorbankan pluralitas tiga pribadi ilahinya. Begitu pula sebaliknya, karena hendak menitik beratkan aspek keragaman pribadi, lalu mengesampingkan kesamaan esensi keilahian yang bersifat tunggal tersebut. Ketidakseimbangan dalam mempertahankan rumusan ini pastilah akan berakibat fatal terhadap pengajaran yang benar tentang konsep Allah Tritunggal. Hanya dalam keseimbangan antara keesaan dan pluralitas, barulah konsep Trinitas akan selaras dengan pengajaran Alkitab. Selanjutnya, kita perlu mengerti kebenaran yang sangat krusial tentang 4 kata keterangan yang menjelaskan bagaimana satu esensi keilahian tersebut berada dalam 3 pribadi berbeda. Dalam ilmu teologia, keempat kata yang menggambarkan hubungan antara esensi keilahian dengan ketiga pribadi Trinitas tersebut adalah secara setara atau equally, secara kekal eternally, secara bersamaan simultaneously, dan secara sepenuhnya fully. Doktrin Allah Tritunggal menekankan bahwa keutuhan serta keseluruhan esensi keilahian yang tidak terbagi tersebut dimiliki oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam kesetaraan, kekekalan, kebersamaan, dan kepenuhannya yang sempurna. Istilah equally atau secara setara berarti esensi keilahian senantiasa bersifat sama, identik, sederajat dalam diri Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seandainya terjadi ketidaksamaan esensi keilahian, tentulah akibatnya sangat destruktif, yaitu ada pribadi yang lebih tinggi tingkatannya, yang bersifat lebih ilahi daripada pribadi lainnya. Bila tidak ada kesetaraan dalam esensi keilahian, maka sudah pasti perpecahan yang terjadi, bukan kesatuan. Namun jelas sekali bahwa tidak ada satu pribadi dari Allah Tritunggal yang mempunyai atribut atau sifat keilahian lebih banyak atau lebih sedikit daripada pribadi lainnya, sehingga tidak ada pribadi yang lebih rendah. Kesamaan esensi ini membuat ketiga pribadi Trinitas selalu setara dalam natur keilahiannya dan karena itu senantiasa sederajat dalam kemuliaan sebagai Allah. Kata eternally atau secara kekal menunjukkan bahwa esensi keilahian yang sama tersebut dimiliki oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam kekekalan. Natur kealahan merupakan realitas yang mendefinisikan setiap pribadi dalam Allah Tritunggal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tidak ada satu detik pun di mana ketiga pribadi Allah Tritunggal ini tidak bersifat ilahi. Bapa adalah Allah yang kekal, demikian juga dengan Anak dan Roh Kudus. Natur keilahian tidak pernah diciptakan, tidak pernah timbul karena relasi Allah dengan ciptaannya, melainkan adalah karakteristik keilahian yang bersifat permanen dan sudah ada pada dirinya sendiri dalam kekekalan. Ungkapan simultaneously atau secara bersamaan bermaksud untuk menyatakan bahwa esensi keilahian yang identik dan kekal itu dimiliki oleh ketiga pribadi Allah Tritunggal secara bersamaan atau simultan. Tidak pernah ketiga pribadi Trinitas itu mempunyai natur kealahan secara silih berganti. Tidak ada sedetik waktu pun di mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak beresensi keilahian yang sederajat dan secara bersamaan. Dari kekal sampai kekal, esensi ilahi sudah menyatu padu, tidak terpisahkan dalam masing-masing pribadi Trinitas. Aspek kesimultanan ini menyatakan betapa sesatnya pandangan Sabellianisme yang mengajarkan bahwa dalam perjanjian lama Allah berperan sebagai Bapa, lalu di perjanjian baru ia berganti peran menjadi anak. Dan setelah Kristus naik ke surga, ia datang kembali sebagai figur Roh Kudus. Ini jelas adalah Allah setunggal dengan 3 peranan berbeda. Sama sekali bukan Allah Tritunggal yang disingkapkan Alkitab. Terakhir, kata keterangan fully atau secara sepenuhnya ini bertujuan untuk menegaskan bahwa esensi keilahian yang satu itu ada pada Bapa, Anak, dan Roh Kudus secara menyeluruh, seutuhnya, dan sempurna. Konsep Trinitas yang Alkitabian tidak berarti masing-masing pribadi mempunyai sepertiga natur keilahian dan dalam gabungan dari ketiga pribadi tersebut barulah menjadi sepenuhnya ilahi. Menurut analogi matematika, Trinitas itu sama sekali bukan sepertiga plus sepertiga plus sepertiga sama dengan 1, tetapi 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Pemahaman tentang Allah Tritunggal yang benar adalah ketiga pribadi itu beresensi keilahian yang identik secara bersamaan dan memiliki esensi tersebut dalam kepenuhan dan kesempurnaan sejak dalam kekekalan hingga kekekalan. Penjelasan mengenai keempat kata kunci di atas sangat menolong kita untuk mempertahankan aspek kesatuan esensi keilahian dalam 3 pribadi yang berlainan.
Kekristenan tidak pernah mengubah keyakinannya pada realitas keesaan Allah sekalipun di saat yang sama memegang erat keragaman pribadi sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebab itu, iman Kristen benar-benar tidak menyembah dan tidak memberitakan tiga Allah yang berbeda, melainkan selalu mengakui dan percaya kepada tiga pribadi ilahi yang berbeda dari Allah yang Esa. Iman yang berpedoman pada kebenaran pengajaran Alkitab jelas senantiasa terarah kepada Allah Trinitas yang Esa. Mari kita berakar, bertumbuh, dan menjadi dewasa dalam iman melalui belajar kebenaran firman Tuhan.